Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsati fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Fa ya ibadallah inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqunal muwahhidun wa khabal mujrimunal fasiqun. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat adalah cita-cita dan keinginan setiap hamba-hamba Allah taala yang beriman. Dan hal tersebut tidak dapat terwujud melainkan dengan mengilmui dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat nabihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk usaha dalam mengilmui dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah dengan mempelajari bahasa yang telah Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan mengapa Allah ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa dzalika li'anna lughatal Arab absahul lughat wa abyanuha wa awsauha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, yang paling luas dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa manusia. Falihada
anzala ashrafal kutub bi asrafil lughat ala asrafir rusul. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kedudukan dan keistimewaan bahasa Arab di dalam agama Islam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala berpesan dengan pesan emas kepada seluruh umat Islam, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia merupakan bagian dari agama kalian. Tatkala kita sadar, kita tahu bahwasanya bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam, dan juga kita sadar bahwa kita dituntut untuk mempelajari keseluruhan bagian dari agama Islam, maka bahasa Arab ada pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama, sehingga mengetahuinya, mempelajarinya dan mempraktekkannya adalah perkara yang wajib. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna fahmal kitabi wa sunnah wajib wa la yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Memahami Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib. Dan hal tersebut tidak bisa dipahami dengan sempurna melainkan dengan memahami bahasa Arab. Dan disebutkan dalam sebuah kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna melainkan dengan adanya sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib. Imam As-Suyuti juga mengatakan, wala syakka in anna ilmal lughah minad din li'annahu minal furudil kifayat wa bihi tu'rafu ma'ani alfazil Qur'ani was sunnah. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama, dan ini termasuk fardu kifayah, dan dengannya seorang hamba mampu memahami, mampu mengetahui kandungan, makna, lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, tunjukkan usaha dan upaya untuk mempelajari bahasa yang telah Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'ala kulli muslim ayyata'allama lisan al-Arab. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah salat Jumat, barakallahu fikum jami'an. Sadar atau tidak sadar, dalamnya pemahaman seorang hamba terhadap Al-Quran dan Sunnah itu disesuaikan dengan pemahamannya terhadap bahasa Arab. Semakin dalam ia memahami bahasa Arab, maka semakin dalam pula ia memahami Al-Quran dan Sunnah. Ia bisa memahami kitab-kitab para ulama. Maka kita lihat generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka begitu paham tatkala Al-Quran masih diturunkan pada masa itu. Mereka mengerti apa kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan mereka memahami bahasa Arab dengan baik. Maka sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mempertahankan kemurnian Islam, yang berusaha untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, pelajarilah bahasa Arab sehingga kita bisa paham betul apa saja yang ada di dalam Al-Quran, apa saja yang ada di dalam Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, wa sallallahu baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa taqwa an na'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatillah, wa tarki ma'asillah ala nurin minallah makhafata adzabillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kelebihan siapa saja yang berada di lingkungan pesantren, salah satu contohnya adalah para santri. Mereka mendapatkan lingkungan yang sangat mendukung dalam hal mempelajari dan mempraktekkan bahasa Arab dengan baik, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sungguh sangat merugi, sangat merugi tatkala mereka menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka mampu menghidupkan bahasa Arab dengan baik, mereka mampu menghidupkan syariat Islam dengan baik, akan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar bagi mereka. Maka dari itu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, bisa tinggal, bisa hidup di lingkungan pesantren, maka itu adalah sebuah kelebihan, sehingga kita bisa betul-betul mempelajari dan mengamalkan serta mempraktekkan bahasa Arab dengan baik. Ingat, bahasa Arab adalah syiar Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, innal lisanal arabi syiarul islami wa ahluh. Sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari syiar Islam dan syiar umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Maka siapapun di antara kita yang merasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tunjukkan usaha dan upaya untuk lebih mempelajari dan mencintai bahasa Arab, bahasa yang Allah Ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah. I'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yajal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa yassir umurana wa ballighna fima yurdika amalana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sahhil umurana fi ta'allumil lughatil arabiyyah waj'al alsinatan arabiyyatan mubinah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.